Allah Azza wa Jalla mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nggak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Jangan berpikir oh besar-besaran kurbannya, nggak sampai kepada Allah. Innama yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu takwa kalian. Ya bicara takwa, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Ketika berangkat haji, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kalian bawa bekal loh berangkat haji itu. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau nggak ada takwa, kalau nggak ada keikhlasan, nggak ada gunanya capek-capek puasa. Rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Capek dia. Lapar, haus, tapi nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa rubba qa'imin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa as-sahar. Dan banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail sampai subuh, ternyata dia tidak mendapatkan kecuali begadang, capek dan lelah. Maka apa gunanya? Ana bukan menyampaikan kepada antum berhenti beramal, tidak. Tapi kita perlu melakukan muhasabah. Kira-kira capek kita itu jadi pahala atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Kita tahu ruh itu sangat misterius. Ada orang yang tidur selama 309 tahun. Tatkala dia bangun atau mereka bangun, mereka saling bertanya, "Kam labithtum?" Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka mengatakan mungkin sehari atau nggak sampai sehari. Padahal tidur selama 309 tahun. Hubungan ruh dengan jasad ini menjadi misteri yang tidak bakal diketahui oleh manusia. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas ruh itu telah kembali kepada diri kita sehingga kita bisa bangun. Itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan afiah kepada kita, sehat badan kita. Orang yang nggak sehat nggak akan bisa bangkit dari ranjangnya. Tapi sebagian kita sampai hari ini memandang sehat itu bukan nikmat yang agung. Dia berpikir harta adalah rizki dan nikmat yang perlu diperjuangkan. Bahkan sebagian orang mempertaruhkan kesehatannya untuk mencari harta. Akan datang satu masa dia mempertaruhkan semua hartanya untuk mencari kesehatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berbincang tentang harta, tentang kekayaan,
Siapa yang tidak mau kaya di sini, jemaah? Nah, ada loh. Ada orang yang nggak mau kaya. Ada orang yang berpendapat nggak, anak takut sama kekayaan. Anak memilih cukup aja, Ustaz. Cukup. Mau beli rumah, cukup. Uangnya cukup. Tapi dia nggak mau lebih, gitu, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kekayaan itu. Tapi ada satu syarat. Bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang lebih agung. Walakinna as-sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi pada hakikatnya kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Liman ittaqa, buat orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Maka banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat afiah yang Allah berikan kepada kita di tubuh kita ini. Dan yang lebih nikmat lagi, Allah mengizinkan kita untuk mengingat Allah azza wa jalla. Bangun, bisa sholat subuh, sebagian bisa berangkat ke masjid. Itu nikmat yang lebih mulia lagi daripada harta dan kesehatan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah, suara anak terdengar dengan baik? Hah? Suara terdengar atau kecil? Kecil tapi kan? Ya apa masjid? Ayo kena no jamaah. Loh, mana tukang soundnya itu? Tidak ada tukang soundnya. Anak kayak teriak-teriak mau ngomong di sini jemaah. Mana yang bisa sound mungkin dipanggil. Ini salah satu kelebihan masjid-masjid kita jemaah. Soundnya biasanya kurang enak. Betul? Iya kan? Siapa yang bisa sound? Sudah apa? Jadi bicara sound ini sekalian Anda mengingatkan ya, bagi teman-teman yang biasa sholat di masjid ya, di masjid manapun, kalau bisa menyampaikan kepada DKM-nya, memperhatikan sound system. Ada satu kajian wajib di masjid itu khutbah Jumat, yang terkadang sebagian orang beranggapan khutbah Jumat itu sebagai ritual belaka. Padahal itu momentum wajib orang mendengarkan kajian. Kalau yang kayak gini sunnah, tapi yang Jumatan itu yang wajib. Yang terkadang Masya Allah tanpa disetting, tapi nggak kebesaran ya. Kelebihan Masjid Arafah, meja kebalik ya, air tidak ada, sound. Nah, itu kelebihan yang perlu dipertahankan. Belum connect dan masih separuh. Iya. Jadi anak ingin menyampaikan tadi, yang biasa sholat di masjid-masjid, tolong kasih masukan kepada DKM masjid. Atau kalau antum punya kelebihan rizki, antum ngomong sama DKM-nya, anak yang setting soundnya. Itu antum dapat pahala besar sekali. Setiap orang mendengarkan adzan, setiap orang mendengarkan suara imam, setiap orang mendengarkan kajian, insya Allah antum dapat bagian pahala. Terus terang di sebagian masjid itu kalau sholat kita nggak dengar suaranya, geremeng. Khutbah Jumat kadangkala ya sebagian jamaah suka gitu loh, karena khutbah Jumatnya bikin orang tidur gitu loh. Jadi Masya Allah senang anak sama khotibnya ini. Kenapa? Anak duduk langsung kesirep, karena soundnya kadangkala kecil dan tidak enak. Maka semoga kita bisa memperhatikan masalah itu. Jangan cuma masalah bangunan. Anak pernah khutbah atau kajian di masjid terbesar di Pontianak kalau nggak salah, dan juga pernah di Padang.
Itu masjidnya besar, habis 100 miliar bangunnya. Soundnya buruk sekali. Kenapa? Karena bangunan masjidnya tidak mendukung sound. Akhirnya orang itu, anak ceramah, apa yang mereka lakukan? Lihat masjid, masya Allah bagus masjid. Karena dia nggak dengar sama suara yang disampaikan. Maka suara itu lebih penting daripada bangunan itu sendiri. Maka semoga kita bisa memperhatikan. Taib jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggalannya umat Islam. Tanggal berapa? Kasihkan hadiah buat beliau, Masya Allah. Fadlan kasih hadiah. Kenapa kita setiap akhir tahun selalu ada masalah? Ada keributan yang berkaitan dengan Christmas, berkaitan dengan tahun baru jemaah. Karena memang umat Islam menjadi ekor. Antum tahu ekor itu mengikuti tubuh. Tubuhnya kemana, kepalanya kemana, ekor itu akan ikut. Dan ekor itu hanya digunakan untuk mengusir lalat, nyamuk, dan menutupi aib. Itu ekor. Namun sebagian umat Islam tidak sadar ketika mereka menjadi ekor. Umat Islam di Indonesia ini berapa jumlahnya sekarang? 240 juta. Ya sekitar itu mungkin. Bisa mengikuti yang sedikit. Umat Islam itu punya kalender sendiri. Umat Islam itu memiliki identitas. Yang identitasnya salah satunya kalau ditanya tanggal berapa hari ini? 7 Rajab 1447 Hijriah. Itu identitas kita. Ana muslim. Apabila umat Islam hafal dengan kalender ini, insya Allah dia nggak akan kepikiran dengan urusan akhir tahun, karena belum akhir tahun gitu. Antum, ini anak-anak insya Allah sebutkan bulan-bulan Islam. Iya, yang pertama. Yang pertama, bulan pertama. Anak kasih bocoran. Muharram. Yang pertama. Yang kedua, Syawal, habisnya Ramadan. Habisnya Muharram, Safar. Terus Safar, Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Sekarang ini bulan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Kasih hadiahnya. Yang jawab Ustadz ini. Kasih hadiah. Tuh jemaah, kita berarti memang punya masalah gitu loh. Kita nggak tahu dengan identitas kita sendiri gitu. Ya, Ana sering memberikan arahan bagi yang mau ya. Bagaimana caranya supaya orang itu hafal dengan bulan Islam ini. Dan ingat ya, semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka mengikuti bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui rembulan. Inna iddatash syuhur indallah, di surat Taubah ayat 36, insyaallah Allah mengatakan sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah
Ithna asyara syahran, 12 bulan jumlahnya. Fi kitabillah, dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi. Ini penetapan bulan bukan pada saat Rasulullah SAW diutus, bukan. Ini pada saat penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nggak ada di Januari, nggak ada di Februari. Ini ketetapan Allah Azza wa Jal. Ya, ketika umat Islam tidak hafal dengan ini, maka dia akan mengikuti, dia akan menjadi ekor tadi, mengikuti kalendernya orang-orang Masehi. Masih itu artinya Kristus, yang mereka mengklaim dimulai dengan lahirnya Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Baik, agar kita tidak lupa dengan identitas kita. Ini orang-orang yang punya pekerja, yang punya usaha, tolong gaji pegawainya itu pakai Hijriah. Atau yang paling mudah, nafkah buat istrinya pakai Hijriah. Insya Allah bakal hafal dengan bulan Hijriah, karena dia lihat tanggal berapa ya gajian ini, apa belum sahih. Tapi kita kadang-kala meremehkan hal itu. Dzalika dinul qayyim. Setelah Allah menyebutkan tentang 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, Allah mengatakan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Setiap kita sholat, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang Yahudi, wala jalannya orang-orang Nasrani. 17 kali minimal kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, tapi ternyata kita berada di jalannya orang-orang Nasrani. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Nabi telah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan, lorong-lorong, gaya, budaya orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal sama persis sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta kalian ikut. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai kalau mereka masuk ke lubangnya dhab ini reptil padang pasir. Anak pernah gali lubangnya dhab. Subhanallah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan lubang dhab, lubang yang sangat sulit untuk dimasuki, tidak besar, kemudian dia berlika-liku, sampai kalau mereka masuk ke lubang itu kalian akan masuk juga. Kalian nggak pakai akal kalian, kalian juga tidak akan pakai wahyu yang Allah turunkan, hanya taklid, ikut-ikutan aja. Ditanya kenapa? Ya orang-orang melakukan itu. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, al-yahud wan nasara, yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani. Faman, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dan itu yang kita lihat. Doa kita ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tapi jalan kita di jalan maghdubi alaihim
wadhdallin. Cuma gak sadar. Antum tahu, kalau membaca berita sekarang, kondom itu laris setiap akhir tahun. Umat Islam akan ikut menghitung mundur. Dia nunggu jam berapa? Jam 12. Tunggu. Pertanyaannya, setelah jam 12 apa yang baru? Yang punya istri dilihat istrinya, lo tetap ada yang baru. Ada. Apa? Rumahnya baru, motornya baru, gak ada yang baru. Hari itu setiap hari berubah. Dan orang ketika bertambah umurnya, maka dia mendekati ajalnya. Seharusnya dia bukan bergembira, tapi dia bersedih. Waktu hidup dia semakin dekat menuju kematian. Maka tolong tugas kita bersama, kalau bukan antum yang menjadi pioner mengenalkan kalender Hijriah ini, siapa lagi? Maka seharusnya kita nggak ribut-ribut mau tahun baru. Antum selalu melihat Nataru, Natal dan tahun baru, memang itu temennya. Dan itu budaya siapa? Bukan budaya kita orang Indonesia, bukan. Ya budaya orang-orang yang dulu pernah menjajah kita 350 tahun. Nah, itu budaya mereka. Dan kita sebagai umat Islam ya nggak perlu ikut-ikutan, sudah. Allahu Akbar jamaah. Taib kemudian mengingatkan bulan Rajab ini bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Jadi persiapannya mulai bulan Rajab. Dengan apa? Ya dengan memperbanyak amal soleh. Tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Rajab, kecuali bulan Rajab menjadi bulan haram. Maka perbanyak puasa di bulan Rajab, perbanyak sholat di bulan Rajab, perbanyak baca Al-Quran mulai. Dan yang terpenting adalah mempersiapkan lahan untuk bercocok tanam dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hindari dosa. Dosa di bulan haram gak sama dengan berbuat dosa di bulan lainnya. Orang yang biasa puasa di bulan Rajab, lalu masuk bulan Sya'ban, dia puasa di bulan Sya'ban full. Nabi SAW kalau masuk bulan Sya'ban, shoma Sya'ban kullahu. Istri-istrinya mengatakan Nabi SAW di bulan Sya'ban itu puasa full, total bulan Sya'ban puasa. Di riwayat lain dikatakan shoma Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa di Sya'ban kecuali sedikit yang beliau nggak puasa. Ketika orang membiasakan diri dengan mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan, nggak ada ceritanya hari pertama itu kebingungan. Antum lihat kebanyakan orang di hari pertama itu apa yang dia lakukan? Habis asar apa jemaah? Cari takjil, berburu takjil ya, ditaruh di mejanya, masya Allah, masya Allah. Karena dia baru puasa selama 1 tahun, itu puasa pertama dia. Wajar seperti itu. Bahkan dia lihat jam, kalau ada radio kadangkala ya, ada yang request sesuatu, dia request adzan. Kalau bisa adzannya dipercepat gitu. Karena Rasul SAW biasa di Sya'ban hampir full beliau puasa. Jadi masuk awal Ramadan panen pahala. Bagaimana sebagian salafus soleh masuk bulan Ramadan ya hatam sehari 2 kali. Kita mau hatam sekali, Allahu Akbar.
Tidak hatam-hatam. Sampai malam Idul Fitri masih menyelesaikan juz amma, belum sampai juz amma. Maka tolong persiapkan sejak saat ini. Tapi semua itu kalau nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Ahibati fillah, kita tahu syarat diterimanya amalan dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Yang pertama ikhlas, yang nomor dua itu sesuai dengan aturan. Kita kalau bekerja di sebuah perusahaan ikhlas tapi tidak sesuai dengan aturan, dengan ketentuan yang ditetapkan, akan ditolak. Kalau antum bekerja di sebuah perusahaan yang bikin gelas nih, lalu antum ingin gelasnya lebih bagus, antum bikin gelasnya lebih besar atau lebih tinggi, kira-kira oleh perusahaan diterima atau tidak? Ditolak. Enggak, standar kita seperti ini, ada standarnya. Itu yang tadi disebut dengan ittiba, mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke masjid ini ikhlas enggak jemaah? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang munafik itu pinter dan bodoh. Pinter dan bodoh. Mereka kalau subuh nggak ke masjid. Kenapa? Mereka zuhur ke masjid loh jemaah. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Isya sama subuh. Berat mereka. Karena mereka memang nggak ikhlas itu. Buat apa capek-capek ke masjid? Aku nggak ikhlas gitu loh. Tapi kalau zuhur dia berangkat ke masjid. Kenapa? Dilihat orang. Dilihat orang. Ketemu sahibnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sholat fulan nih gitu. Iya, subuh enggak. Ada apa capek-capek anak katanya? Orang anak ada ikhlas gitu. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau sholat males-malesan. Mereka akan semangat kapan? Kalau ada tempat untuk riya. Yura'unan nas. Tapi dalam kondisi itu pun mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walaupun mereka ikut jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka bermakmum ketika sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, di surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir siapa? Orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus, Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala Al-Masih, sedangkan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya bani Israel, wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Lalu Isa mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka Allah mengharamkan surga atas diri.
wa ma'wahun nar. Tempatnya di mana? Neraka tempatnya dia. Wa ma lidzalimina min ansar. Enggak ada penolong buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Kita melihat ada orang-orang yang berdonasi dari orang-orang Nasoro, mungkin ya, yang kita melihat perannya besar dalam kemanusiaan, nggak ada gunanya. Di dunia mungkin berguna buat dia, tapi surga nggak ada harapan masuk surga. Oh, dia satu T sodakohnya, Allah sudah menetapkan faqad haramallahu alaihi jannah. Ada satu sosok di masa jahiliyah, baik sekali orang ini, Ibn Jud'an. Dia suka memberi makan jemaah haji. Yang dia kasih makan jemaah haji. Dia memuliakan tamu. Bahkan kalau membaca bagaimana kedermawanan dia, kadangkala dia menyembelih beberapa ekor onta itu di padang pasir, untuk memberi makan binatang-binatang buas. Bukan cuma manusia yang dikasih makan. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah bermanfaat buat dia? Ini orang baik, keluar banyak duitnya. Enggak, kata Nabi SAW. Dia tidak pernah berkata selama hidupnya, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, wahai Rabbku, ampuni dosaku pada hari pembalasan. Nggak ada. Orang-orang melakukan hal itu untuk mencari pujian, atau orang-orang melakukan hal itu untuk kesenangan dirinya. Maka tadi, tatkala engkau tidak ikhlas, nggak usah capek-capek. Kenapa? Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini ayat cerita tentang Habil dan Qabil. Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad SAW membacakan cerita ini. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Di surat Al-Maidah ayat 27. Bacakan kepada mereka cerita tentang dua anak Adam. Dengan benar engkau ceritakan kepada mereka. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika dua orang ini berkorban, sama-sama berkorban. Ya, kalau bicara berkorban, mereka berusaha untuk mengorbankan yang banyak. Fatuqubbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dari satunya nggak diterima. Apa kata yang tidak diterima? Sakit hati dia. Qala la aqtulannak. Dari mana mereka tahu kalau diterima atau tidak diterima? Jemaah, nak kasih hadiah. Tinggal satu hadiahnya. Nah, dari mana yang dikatakan Habil dan Qabil, nama putranya, dua putra Nabi Adam, dari mana tahu ini diterima, ini tidak diterima? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Mana kasih hadiah? Iya. Barakallahu fikum. Nah, kasihkan hadiahnya. Iya, dulu itu Allah kirimkan api, jemaah. Api yang mengambil itu korban. Sebagaimana dulu Bani Israel itu nggak boleh makan harta rampasan perang. Mereka kalau selesai perang, harta rampasannya dikumpulin, jemaah. Ditunggu api menyambar. Kalau api tidak menyambar, berarti ada yang mengambil harta rampasan perang. Maka diperintahkan kepada mereka, ayo balikin. Nah, ketika cerita Habil dan Qabil tadi, Allah kirimkan api menyambar kurbannya Habil.
Kemudian Qabil sakit hati mengatakan la aqtulannak, maka Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Biasanya Idul Adha orang akan besar-besaran kurbannya. Ditanya, ini kurbannya siapa? Fulan ya. Sampai ada satu anggota dewan yang dia mengatakan, ya Allah, Ustaz, anak takut, kata dia. Setiap Idul Adha itu kita itu kirim korban di tempat-tempat yang milih dia, apa istilahnya? Dapilnya ya. Dapilnya kirim sini, kirim sini, kirim. Kadang-kala anak kirim 50 sapi. Pengen ya. Cuma kayaknya gak ikhlas, karena hanya untuk mencari suaranya orang. Makanya biasanya kalau selesai kampanye, selesai pemilu itu ada karpet masjid yang diambil lagi gitu ya, karena dia kalah gitu kan. Karena dari awal memang dia sampaikan gak ikhlas, enggak, saya gak ikhlas gitu loh. Saya ini cuma mencari suara. Allah Azza wa Jalla mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Jangan berpikir oh besar-besaran kurbannya, gak sampai kepada Allah. Innama yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu takwa kalian. Ya bicara takwa, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Ketika berangkat haji, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kalian bawa bekal loh berangkat haji itu. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau nggak ada takwa, kalau nggak ada keikhlasan, nggak ada gunanya capek-capek puasa. Rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Capek dia, lapar, haus, tapi nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa rubba qa'imin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa as-sahar. Dan banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail sampai subuh, ternyata dia tidak mendapatkan kecuali begadang, capek dan lelah. Maka apa gunanya? Ana bukan menyampaikan kepada antum berhenti beramal, tidak. Tapi kita perlu melakukan muhasabah. Kira-kira capek kita itu jadi pahala atau tidak? Kalau bicara ikhlas, para ulama mendefinisikan ikhlas tasfiyatul amal min mulahadatil makhluqin, memurnikan amal dari perhatian makhluk. Dan antum bisa mengecek keikhlasan itu ketika sendirian. Antum sholat sendirian, lama nggak sholat antum? Kalau sholat di masjid, alhamdulillah Ustaz, anak sholat di masjid itu apalagi rawatib Ustaz ya, selalu terjaga. Baik. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat orang laki itu di mana? Di rumahnya. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salatnya lelaki itu di rumahnya, kata Nabi SAW. Illal maktubah, kecuali salat wajib, baru di masjid. Ini dalam rangka menjaga keikhlasan.
Tapi bukan berarti orang yang sholat sunnahnya di masjid nggak baik. Ya baik, alhamdulillah. Karena ada orang-orang yang kalau di rumah nggak bisa sholat. Anak kalau sudah sampai rumah, Ustaz, ya Allah, ribut sama istri, ribut sama anak, nggak sholat. Apalagi kalau di masjid itu semangat. Kenapa semangat? Karena anak mau pulang belakang sholat. Akhirnya sholat anak. Apakah dia ikhlas? Boleh jadi ikhlas, boleh jadi nggak ikhlas juga. Jadi kalau bicara ikhlas ya kita perlu memurnikan amalan kita ya. Ibn Hazm rahimahullah mengatakan an-niyah sirrul ubudiyah. Niat itu adalah rahasia pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya minal a'mal bi manzilatir ruh minal jasad. Jadi hubungannya dengan amalan, dia seperti ruh dengan jasad. Antum lihat ketika ruh itu dicabut, jasad orang yang tampan, jasad orang yang baik, jasad orang kaya, jasad orang yang terhormat, ada gunanya? Nggak ada. Apa yang akan dilakukan oleh keluarga ketika jasad itu tidak ada lagi ruhnya? Apa jemaah? Dibungkus sama mereka, dibuang. Mereka takut ini jasad membusuk di rumah mereka. Kalau membusuk di tanah memang tempatnya, kata mereka. Ibnu Hazm menjelaskan tadi, niat ini hubungannya dengan amalan seperti ruh dengan jasad. Wa muhala yakuna fil ubudiyah amalun la ruha fihi. Dan dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla mustahil ada amalan yang nggak ada ruhnya, nggak ada gunanya tadi. Ketika tidak ada lagi ruh dalam jasad tersebut. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 33, sebuah penjelasan untuk umat manusia agar mereka bermuhasabah dengan apa yang sudah mereka amalkan. Yang bangun masjid ini kira-kira diterima enggak sama Allah? Tergantung niat. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bersama Ismail. Ini Nabi Khalilur Rahman. Yang satunya Ismail Sadiqal Wa'd. Ketika mereka membangun itu Ka'bah, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima dari kami ya Allah, terima ya Allah. Yang dibangun Ka'bah, yang membangun Nabi. Doanya Rabbana taqabbal minna. Takut jemaah, khawatir, udah capek tidak diterima. Karena tidak semua amalan diterima. Kalau Nabi Ibrahim saja takut dan khawatir, keletihannya, kecapeannya, kelelahannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kita. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 33, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami datangkan tuh apa amalan-amalan yang mereka sudah kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Ini orang melihat amalannya, oh aku punya sholat, aku punya haji, aku punya masjid. Lalu kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan jemaah. Di saat kita butuh dengan amalan kita, tahu-tahu amalan itu jadi debu jemaah. Gak ada gunanya jemaah. Ketika kita tidak ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man yuqda yaumal qiyamah thalath." Yang pertama akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat itu 3. Di riwayat Tirmidzi dikatakan awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka, yang dengannya neraka akan disulut 3. Subhanallah. Dan 3 orang ini orang soleh semuanya, bukan penyembah berhala, bukan ateis, bukan pula perampok, pemerkosa, pezina, la. Yang pertama alimun wa qari'ul Quran. Yang pertama jadi korek api neraka itu ustaz, imam, orang yang alim, dan orang yang hafal Al-Quran. Bayangin jemaah, ini orang menghafalkan Al-Quran bertahun-tahun. Dia harus murojaah, dia harus setoran, lelah sampai dia hafal Quran. Alim, dia berilmu, dia mungkin hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma utiya bihi, maka ini orang akan didatangkan untuk disidang. Dan ingat, persidangan pada hari kiamat itu ada 2 modelnya. Ada sidang terbuka dan ada sidang tertutup. Namun ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada satupun kecuali akan diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah. Ketika orang ini datang, fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafahu. Allah informasikan kepada orang ini nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah aku telah memberikan kepadamu ini, itu, macam-macam. Lalu orang ini mengatakan, iya ya Allah, engkau sudah berikan itu semuanya kepada aku. Kemudian Allah bertanya satu pertanyaan, fama amilta biha, engkau gunakan buat apa? Nikmat itu engkau pakai buat apa? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Aku dengan nikmat yang kau berikan kepada aku belajar ilmu agama, aku mengaji, aku masuk pesantren, aku kuliah mungkin untuk mengharapkan keridhaanmu, dan aku mengajarkannya kepada umat manusia, dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Kita tahu niat itu bukan di lisan, niat itu di hati. Kalau ada orang datang ke ana mengatakan, Ustaz, ana ini Ustaz buat bangun masjid ikhlas lillahi ta'ala, apa yang ana katakan? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Tapi pada sidang itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Kalau bicara belajar ilmunya benar, engkau jadi imam benar, engkau jadi ustaz ngajar benar. Tapi bohongnya ketika dia mengatakan fika, aku melakukan semua itu untukmu ya Allah, dalam rangka mencari keridhaanmu. Ini yang Allah dustakan. Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang terbetik di hati. Mau apa sih orang ini sebenarnya? Allah mengatakan, innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Kau belajar hanya mengejar gelar,
supaya viral, supaya terkenal, supaya dikatakan alim. Oh, fulan alim, fulan ustad, fulan kiai, fulan dai. Dan engkau menghafal Al-Quran supaya dapat sebutan qari. Ini orang yang suaranya bagus, ini orang imam yang indah suaranya. Waqad qil. Dan yang engkau minta sudah engkau dapatkan. Orang-orang sudah menyebutmu sebagai seorang ustaz, dai kondang, sebagai imam. Maka hari ini nggak ada apa-apa buat engkau. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Diperintahkan kepada Allah, malaikat datang, diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Capek nih orang jemaah. Amilatun nasibah tasla naron hamil. Dia beramal, lelah, capek, masuk neraka. Tak ada gunanya jemaah. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas, dia menukil sebuah cerita Israiliyat. Bahwasanya ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel ya, yang dia beribadah di gua selama 50 tahun. Antum tahu ada bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani namanya rohbaniyah ya, di mana mereka nggak menikah ya. Mereka mencari biara-biara, kalau antum lihat di gunung-gunung ya, di gua-gua. Ini orang beribadah selama 50 tahun. Dalam cerita itu Allah perintahkan malaikat untuk memasukkannya ke neraka. Maka malaikat itu heran, ya Rabb, ya Rabb, ini orang abadak khamsina sana, 50 tahun dia beribadah kepadamu di dalam gua. Artinya dia menyembunyikan amalannya. Kok bisa dia masuk neraka? Iya, dia memang beribadah menyendiri dalam gua itu, tapi di hatinya ingin orang-orang membicarakan tentang dia. Dia ingin jadi buah bibir orang-orang, supaya orang ngomong, oh fulan ahli ibadah. Bayangin jangan, 50 tahun akhirnya harus masuk neraka gara-gara tidak ikhlas. Wal ikhlas sa'ab jamaah. Ikhlas itu sulit. Bagaimana sebagian salafus saleh Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku nggak pernah ya ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya. Bolak-balik niat ini. Ikhlas, nanti nggak ikhlas ya. Ada cerita orang yang sedang membaca Al-Quran, kemudian dia tertidur. Dalam mimpinya seakan-akan ada hisab yang dihadapkan kepada dia. Ana lupa dia baca surat apa waktu itu. Lalu ketika dia membuka catatannya, ada satu ayat yang tidak ada dalam catatan kebaikan dia. Maka dia tanya, kenapa? Engkau pada waktu baca ayat ini engkau tidak ikhlas. Jadi kadangkala kita baca ayat itu ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Baca satu halaman, awalnya baca umpamanya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ada orang masuk, kullun amana billahi, ingin memperdengarkan kepada orang itu yang awalnya ikhlas. Dan ingat ya, Allah itu hisabnya detail jamaah. Makanya Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah. Dzarrah itu semut kecil ya, mungkin kalau dia ada di tangan kita, kita nggak berasa. Kelak pada hari kiamat kita akan mendapatinya. Oh, ini ternyata amalanku. Maka ingat, perbaiki niat kita. Tapi orang yang kedua yang menjadi koreknya api neraka, syahid.
orang yang mati di medan perang. Ini jihad yang benar, jihad yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dia berjuang di jalan Allah Azza wa Jal dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia dihadirkan pada hari kiamat untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amah fa'arafaha. Allah juga tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia pun tahu, iya ya Allah, Engkau berikan itu kepada aku, semua nikmat itu. Fama amilta biha, Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat tersebut? Apa kata orang ini? Seorang mujahid, dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku perang dalam rangka mencari keridhaanmu ya Allah sampai aku tewas mati syahid. Betul dia mati di medan perang, betul jenazah dia tidak dimandikan, dia dikuburkan dengan darah-darah yang ada di tubuhnya. Dia itu juga tidak disolati, dikuburkan dia. Dan kita tahu bagaimana fadilah keutamaan orang yang mati syahid, diampuni dengan awal tetesan darahnya. Bagaimana orang ini akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Orang ini akan dinikahkan dengan 72 bidadari, jemaah. Arwahus syuhada fi jawfi tairin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Ruh-ruhnya orang yang mati syahid itu akan berada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau di surga sekarang ini, sebelum dibangkitkannya kiamat. Dia akan terbang kemanapun maunya dia di surga. Ada banyak keutamaan orang yang mati syahid. Dan orang ini mati syahid, mati di medan perang. Dan tadi masyarakat menguburkan dia sebagai seorang syahid. Tatkala dia disidang, semuanya terbongkar. Ketika dia mengatakan, aku berjuang untuk mencari keridhaanmu ya Allah sampai aku tewas di medan perang, kata Allah Azza wa Jal, kadzabta, bohong kau, engkau dusta. Innama qatalta liyuqala jari wa qad qil. Engkau selama ini berjuang, berperang hanya untuk mendapatkan gelar seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang pembela kebenaran. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Namanya mungkin ditulis sebagai pahlawan. Mungkin juga dalam buku-buku sejarah ditulis dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak namanya. Dan Allah Azza wa Jal katakan, waqad qil, udah itu yang kau cari selama ini. Subhanallah jemaah. Ketika perang Uhud, sebelum terjadi peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengajak salah satu sahabat untuk berdoa, karena di antara waktu mustajab itu doa ketika peperangan itu. Siapa yang diajak? Iparnya Rasulullah SAW. Sama namanya, anak kasih hadiah. Siapa nama sahabat yang diajak berdoa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dia tewas dan kuburannya ada di Uhud sana? Abdullah bin Jahsh, Masya Allah. Kirimkan. Ini kasih amplop, antum tidak tahu apa isinya. Abdullah bin Jahsh, saudaranya Zainab bintu Jahsh. Kata Sa'ad, yuk kita doa. Ayo, kata dia, doalah Sa'ad. Doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad mengatakan, Allahumma in laqaitani aduwan ghadan. Ya Allah, kalau engkau pertemukan kepada kami musuh besok, farzuqni aduwan,
syadidan ba'suhu syadidan haraduh. Maka berikan aku rizki. Lihat jemaah, minta rizki sama Allah. Kalau dipertemukan sama musuh, kan kita nggak boleh minta bertemu dengan musuh, itu nggak boleh. Tapi kalau dipertemukan sama musuh, aku minta ini ya Allah. Aku minta musuh yang kuat dan gagah perkasa. Bukan minta musuh yang lemes, yang apa, enggak. Minta yang kuat dan gagah perkasa. Yang dia berusaha untuk membunuhku, aku berusaha untuk membunuh dia. Thumma dhafirtu faqataltu. Lalu aku berhasil membunuh dia. Dan aku berhasil mengambil harta rampasan perang dia. Amin, kata Abdullah bin Jahsh. Ayo engkau sekarang yang doa. Ini ceritanya Sa'ad kepada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bapak cerita sama anaknya. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya, Abdullah doa. Sama doanya. Allahumma in laqaitani aduwan ghadan, ya Allah, kalau engkau perjumpakan aku dengan musuh besok, pertemukan aku dengan musuh yang kuat dan gagah perkasa, yang dia berusaha untuk membunuhku, aku berusaha untuk membunuh dia, thumma qatalani, kemudian dia berhasil membunuhku ya Allah, thumma jada anfi wa udhuni, kemudian dia potong hidungku ya Allah, dia potong telingaku ya Allah, kemudian tatkala engkau bangkitkan aku, engkau bertanya kepada aku, ya Abdullah, fima judi'a anfuka wa udhunuk, dalam rangka apa hidungmu dipotong dan telingamu dipotong? Lalu aku mengatakan kepadamu, ya Allah, fika wa fi rasulik, itu semua dalam rangka mencari keridhaanmu dan berjuang untuk nabimu ya Allah. Lalu engkau mengatakan, ya Allah, sodaqta, benar, benar, itu niatmu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya, wallah, demi Allah, doanya Abdullah lebih baik daripada doa bapakmu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah perang itu aku melihat telinga dan hidung dia digantung-gantung di pohon-pohon yang ada di Uhud sana. Ingat, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga yang menjadi korek api neraka, Jawad, orang yang dermawan. Orang ini kaya raya, Allah berikan berbagai nikmat kepada orang ini di sidang, dan orang ini orang baik. Dalam pandangan masyarakat, fulan masya Allah. Ketika datang di sidang, Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan, dia mengakui semua nikmat itu dari Allah Azza wa Jal. Lalu ditanya, madza amilta biha, engkau gunakan buat apa? Apa amalanmu dengan nikmat-nikmatku? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka itu nikmat diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah berinfak ke sana, laka, lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Masjid dibangun sama orang ini, karpet dibelikan, janda-janda dia santuni, sekolahan dia dirikan, anak-anak yatim dia penuhi kebutuhannya, jalan-jalan dia aspal mungkin. Karena orang ini mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ma min sabilin, tidak ada satupun jalan kebaikan. Dia berangkatkan orang umroh, dia berangkat orang haji, semua jalan kebaikan dia infakkan hartanya di sana. Dan dia katakan, laka, untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau, dusta kau. Innama anfaqta liyuqala Jawad. Engkau selama ini berinfak hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang dermawan, orang yang mulia, orang yang baik hati. Wallah jamaah, kalau nggak ikhlas nggak usah capek-capek. Neraka tempat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam riwayat Imam Muslim, ana, kata Allah, aghna syuraka 'anis syirk
Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirk. Aku adalah yang tidak butuh dengan sekutu. Aku tidak butuh dengan partner, kata Allah. Maka barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan dalam amalan dia itu selain aku, maka aku akan biarkan dia bersama sekutuku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia berdoa, dan diseriwayatkan juga ini doanya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal soleh, dan jadikan amal itu ikhlas, murni hanya untukmu, dan jangan jadikan ada selainmu dalam amalanku itu. Suatu hari Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, la syirku akhfa alaikum min dabibin naml. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Maka Abu Bakar mengatakan, kaifal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml. Gimana cara kita selamat dari syirik ini, dari riya dan dari berbagai tadi amalan-amalan yang merusak atau niat-niat yang merusak? Gimana cara kita bisa selamat? Sedangkan dia itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Kadang-kala ada semut di punggung kita, kita nggak merasa. Ada teman, afwan, ada semut. Benar-benar tersembunyi. Abu Bakar takut. Abu Bakar tidak pernah merasa sudah ikhlas. Dia khawatir tidak ikhlas. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah amalan yang insya Allah kalau kita sering baca, kita dawamkan membaca doa ini, insya Allah kita selamat dari syirik ini. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku menyadarinya, aku mengetahuinya, aku sedang melakukan kesyirikan. Aku berlindung jangan sampai kita melakukan kesyirikan tahu aku ini sedang syirik gitu loh. Aku sedang menyekutukan Allah dalam amalan ini. Kita tahu syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Memang dia mungkin tidak menyembah berhala, tapi dia menyekutukan orang lain dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar kalau aku sholat nggak ikhlas, aku berlindung jangan sampai aku masuk orang-orang yang sadar melakukan kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Minta ampun ya Allah. Nah, apa doanya? Coba kita baca bersama supaya antum hafal jamaah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Siapa yang hafal? Iya. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Baik, sebelah sini ada yang hafal? Yang hafal anak-anak muda semua jemaah, yang tua-tua nggak hafal. Ya, fadhal. Nah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Masya Allah, kasihkan hadiah. Tengah sini. Lihat anak muda lagi jemaah ya. Nah, fadhal. Bika an usyrika bika wa ana a'lam
wa astaghfiruka lima la a'lam. Masya Allah, kasih hadiah, masih banyak hadiahnya. Taib, kita baca lagi jamaah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Mulai sudah. Hafalin jemaah, hafalin. Abu Bakar menghafal, Abu Bakar mengamalkannya karena takut jemaah. Sebagian kita sudah merasa jadi orang baik, merasa boleh jadi nanti dia berada di tingkat ujub, merasa sudah baik. Oleh karena itu tatkala Abu Bakar meminta doa kepada Nabi SAW, Abu Bakar yang tadi berbicara tentang bagaimana selamat dari kesyirikan, lalu dia datang menjumpai Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca saat aku sholat. Aku baca dalam doa aku dalam sholatku. Apa kata Nabi SAW? Qul, Abu Bakar, katakan. Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar yang insya Allah dipanggil dari semua pintu surga yang 8 itu. Abu Bakar yang Nabi SAW pernah mengatakan tidak ada satupun orang yang pernah berbuat baik kepada kami illa qad jazaina, kecuali kami sudah balas budi baik mereka, kecuali Abu Bakar. Allah yang akan balas budi baiknya. Itu datang minta doa, Nabi kasih doa sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Abu Bakar disuruh baca doa ini aja. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim, Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Itu Abu Bakar. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika tugas beliau hampir selesai, turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kemenangan dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan Allah, dan kau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau bertasbihlah memuji Tuhanmu, wastaghfir, minta ampun kau kepada Allah. Nabi disuruh minta ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat hambanya. Sejak ayat itu turun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kalau rukuk dan sujud mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Terus memuji, minta ampun, muji Allah, minta ampun sama Allah, puji Allah, minta ampun sama Allah. Kekurangan itu dari kita, dan solusinya dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jaga niat kita, sering-sering bermuhasabah. Itu yang dapat anak sampaikan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Semoga masjid ini segera selesai, dan semoga tadi jamaah yang punya kelebihan harta dan bisa sedekah sembunyi-sembunyi, hendaklah sembunyi-sembunyi. Nggak ada kotak amal yang lewat di sini. Nggak ada kotak amal yang lewat. Nggak ada kan? Nggak ada. Kemarin ana khutbah Jumat itu di Jakarta. Mereka nggak pakai kotak amal jemaah. Orang yang jalan.
Tapi sebelum khutbah ya, sebelum khutbah gitu. Orang jalan, jadi bawa kantong gitu. Jadi kalau orang pura-pura nunduk itu gini. Nah. Kata mereka, sejak pakai ini Ustaz, dapatnya lebih banyak Ustaz. Daripada pada waktu pakai kotak itu. Kalau kotak itu kan sering lewat aja, jalan gitu kan jemaah. Tapi kalau pakai ini orangnya nggak jalan. Kalau nggak diisi. Tapi ingat, yang penting kita harus ikhlas ya. Usahakan antum punya amalan tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan tadi banyak-banyak baca doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.